Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 3, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan perlindungan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Anak-anak, hari ini kalian memasuki tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia pada pembelajaran yang kelima untuk kelas 3 sekolah dasar. Baiklah, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semua. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah, sebelum belajar biar semangat, salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes! Baiklah anak-anak, selanjutnya marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Hari ini kegiatan di sekolah melanjutkan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Ada beberapa kelompok yang belum tampil dalam bermain peran, termasuk kelompok Dayu ya. Ini akan bermain peran. Perankan dongeng yang ada pada pembelajaran kemarin ya. Lalu bekerjasama merupakan salah satu sikap yang baik yang perlu kita lakukan. Kalian harus kompak, bekerjasama dengan kelompok kalian. Dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati di pembelajaran yang keempat terdapat pesan yang patut kita contoh. Pesannya apa ya? Kalian bisa menuliskannya pada buku tulis kalian. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan agar Edo cepat sembuh. Apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Tulislah pengalamanmu pada tempat yang tersedia. Salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur ya. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah menyontek. Yuk kita coba praktikkan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal berikut. Nah, di sini ada contoh soalnya. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Ia letakkan yang berwarna hijau, lalu Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapa jumlah kacang merah Dayu dan Siti? 500 ditambah 610 yaitu 1110. Jika tempat penyimpanan kacang Dayu dan Siti dibalik, maka 610 ditambah 500 jumlahnya akan tetap sama ya, walaupun tempatnya diganti atau dibalik atau ditukar. Selesaikanlah soal-soal cerita berikut seperti contoh. Nah, di sini Edo mengumpulkan 530 ya, 530. Perhatikan angka 530. Menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Beni 720 ya. Letakkannya dalam plastik merah. Kalau Edo di plastik hitam, Beni di plastik merah. Berapa jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni? Lah, ini dipisah. Diterus lagi ke sini, ini diterus lagi ke sini. Lalu dijumlahkan. Lalu setelah itu bisa kalian tukar ya tempatnya. 720 ini diletakkan di kanan, 530 di kiri, lalu diganti 730 ini ganti ditaruh di sini di kiri, 530
ganti ditaruh di kanan, maka dihitung jumlahnya. Nomor 2 juga sama, kalian bisa menjumlahkannya. Ini 840 buah, ini 420 buah. Ini ditulis di yang pertama dulu, ini ditulis di yang kedua. Lalu setelah itu tempatnya dibalik ya, tempatnya dibalik. 402 yang pertama 840 ditaruh di yang pertama, sekarang yang 420 ditaruh di yang pertama, kebalikannya, tempatnya ditukar ya. Nah, lalu bisa dijumlahkan. Lalu di sini ditulis saja penjumlahannya, ditukar tempatnya ya. Nah, kalau di sini ada jumlahnya, di sini juga ada jumlahnya. Kesimpulan. Contoh sikap yang mencerminkan rasa sayang kepada tumbuhan. 1. Tidak suka memotong daun ranting tumbuhan secara sembarangan. Ayo, siapa yang suka melakukannya ya? Jadi mulai sekarang jangan melakukan hal yang seperti itu ya. Memotong ranting sembarangan, memetik daun, memetik bunga dengan sembarangan, lalu hanya sekedar untuk dibuang buat mainan saja. Tidak menebang hutan secara liar, memberi pupuk pada tumbuhan agar menjadi subur, memberi air pada tumbuhan yang ditanam agar tidak layu. Jadi kalau kalian memiliki tanaman harus dirawat supaya tanaman itu tumbuh menjadi subur dan tidak layu atau tidak mati. Kita harus berani meminta maaf ya, kesimpulannya, kepada teman atau kepada siapapun ya ketika kita berbuat salah, supaya kesalahan yang kita lakukan segera dimaafkan oleh teman kita dan hubungan pertemanan menjadi akrab kembali dan tidak rusak. Itulah anak-anak pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.